Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beda Novianawatla. Saya akan melakukan tugas hari ini ya, Bu, yaitu kelas Ibu hamil. Apakah Ibu sudah tahu sekarang materinya apa? Enggak. Belum tahu. Nah, sekarang materinya yaitu manfaat imunisasi tetanus toksoid. Ada yang udah tahu belum? Belum. Nah, ibu-ibu, sebelum materinya dimulai, ini ya diisi dulu daftar isinya, terus ditulis alamatnya dari mana. Tetanus ini disebabkan karena adanya infeksi yang disebabkan oleh virus Clostridium tetani. Nah, biasanya bakteri ini terdapat di kayak seperti tempat-tempat kotor, debu berdebu, di tanah atau di benda-benda berkarat. Nah, biasanya siapa saja sih yang beresiko terkena tetanus toksoid ini? Penyakit ini seperti yang jatuh dari atau kecelakaan gitu di motor atau di kecelakaan lah, jadi di luka gitu ya, bisa atau seperti luka tertusuk paku yang berkarat tuh, itu juga bisa menyebabkan ini ya, penyakit tetanus ini. Nah, penyakit tetanus ini sangat berbahaya ya, apalagi untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan kematian, bisa. Nah, karena bakterinya itu menyerang sistem saraf kita, ibu-ibu, bahaya banget ya. Nah, terus apa saja sih gejalanya yang dirasakan oleh si penderita penyakit ini? Ya, seperti otot menjadi kaku, rahang sulit dibuka, perut menjadi keras, sulit menelan, dan juga sulit bernapas. Mengerti ibu-ibu sampai sini? Mengerti. Nah, pencegahan untuk pencegahan penyakit ini yaitu jika terdapat luka segera dibersihkan atau bisa segera ke rumah sakit. Lalu untuk mencegahnya juga bisa menggunakan vaksin ya, vaksin atau imunisasi tetanus toksoid. Nah, imunisasi tetanus toksoid ini adalah imunisasi untuk mencegah dari penyakit tetanus ya, ibu-ibu. Nah, imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil yaitu bertujuan untuk melindungi atau menciptakan kekebalan pada tubuh si ibu ya, agar terhindar dari penyakit tetanus toksoid ini. Ada beberapa manfaat ya, ibu-ibu, vaksin ini, seperti yang pertama, memberikan kekebalan pada tubuh ibu hamil atau bahkan pada bayinya juga bisa memberikan kekebalan. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya penyakit tetanus ini pada ibu hamil, pada ibu bersalin, atau pada ibu nifas. Yang ketiga yaitu melindungi bayi dari penyakit ini contohnya nih pada saat persalinan, pada saat atau ada infeksi gitu di tali pusatnya pada saat pemotongan tali pusat ya. Jadi terhindar kalau misalnya ibu-ibu pakai vaksin ini gitu. Nah, biasanya vaksin pertama nih, kapan saja sih diberikannya vaksin ini? Nah, biasanya vaksin pertama itu diberikan pada saat sebelum hamil atau sebelum menikah. Tapi kan biasanya ibu-ibu atau orang-orang itu datang ke petugas kesehatan pada saat hamil. Jadi biasanya tetanus toksoid itu vaksin TT yang pertama ini seharusnya bisa dilakukan sebelum hamil atau sebelum menikah. Jadi kalau misalnya datangnya pada saat hamil, biasanya pada saat kontrol pertama itu langsung dilakukan vaksin TT yang pertama ini. Nah, anjuran untuk vaksin ini yaitu sampai 5 kali, tapi biasanya pada di lapangan atau di petugas kesehatan itu biasanya cuma 3 kali juga sudah cukup, ibu-ibu, karena jangka untuk
mempertahankan si kekebalan tubuhnya itu si vaksin itu lama, bahkan sampai bisa seumur hidup. Tadi yang pertama ya, suntik vaksin yang pertama. Lalu vaksin tetes kedua ini kapan? Nah, tetes kedua ini 4 minggu, dilakukannya 4 minggu setelah vaksin yang pertama. Jadi 1 bulan kemudian baru divaksin yang kedua kali. Nah, yang vaksin ketiga ini dilakukannya biasanya setelah jaraknya nih 6 bulan setelah pemakaian atau setelah dilakukan vaksin tetes yang kedua ya. Nah, jadi jika dihitung-hitung kita selama hamil 9 bulan atau selama 40 minggu itu kita diberikan, ibu-ibu ini diberikan vaksin TT ini 3 kali ya. Aman gak sih itu? Menurut ibu-ibu aman gak? Aman. Aman ya, insya Allah 100% aman, karena ini sudah yang dijelaskan tadi, ini agar terhindar dari penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri tadi, seperti pada luka ya. Apalagi kan kalau misalnya persalinan itu kan biasanya ada pada luka robekan atau apa gitu ya. Mengerti ibu-ibu sampai sini? Selanjutnya apa saja sih gejala yang bisa dirasakan oleh yang sudah melakukan vaksin ini? Yang pertama itu bisa meriang, bisa demam seperti vaksin pada umumnya ya. Yang kedua itu bengkak di area bekas suntikannya atau di area lokal bekas suntikannya, atau bisa kemerahan juga. Mana saja sih ibu-ibu ini bisa mendapatkan vaksin? Yang pertama bisa di bidan terdekat, bisa di puskesmas, bisa juga di rumah sakit gitu. Nih ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu ini selama hamil belum pernah mendapatkan vaksin, langsung datengin ke bidan terdekat atau ke puskesmas terdekat, tanyakan, saya boleh gak udah hamil misalnya 4 bulan vaksin? Boleh, karena kan itu untuk proteksi ibu-ibu juga ya, pada bayinya juga, jadi harus gitu. Soalnya kan dulu mah biasanya yang ngelahirin itu di paraji ya, alat-alat yang gak steril, misalnya kurang kebersihannya juga. Nah terus kan makanya jadi tingkat untuk kematian atau infeksinya jadi tinggi gitu, makanya diciptakan vaksin ini. Makanya kenapa zaman dulu itu diwajibkan gitu untuk vaksin ini, karena masih banyaknya paraji dulu mah, jadi masih pada kotor atau banyak infeksi, jadi yang ibu-ibu hamil itu teh wajib divaksin. Nah apalagi sekarang mungkin ada juga yang mungkin vaksin naon vaksin gitunya. Nah tapi meskipun sekarang sudah serba canggih, alat-alat steril kayak gitu ya, udah kebersihan sudah dijaga, tetap harus bisa vaksin, karena kan itu untuk proteksi si janin dan ibunya juga. Karena kan pada saat persalinan itu bisa jadi ada infeksi seperti pada robekan jalan lahir ya ibu-ibu. Sebaiknya ibu-ibu nih kalau misalnya belum dapetin vaksin, langsung gitu datengin ke bidan atau ke puskesmas, itu tanyakan kapan nih saya jadwalnya harus vaksin. Misalnya pada kontrol pertama nih, pas misalnya datang ke Bu Bidan, saya pengen vaksin gitu, saya belum dapetin vaksin, bisa lalu dijadwalkan kembali tetek yang kedua, tetek yang ketiga. Jadi intinya mah kalau misalnya mau dapetin vaksin, ikutin jadwalnya yang sudah dijadwalkan dengan ibu bidannya ya. Ibu-ibu, materinya sudah selesai. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya mau bertanya, kalau udah tetes 3 kali terus 2 tahun kemudian saya hamil lagi, apakah harus divaksin dari awal lagi atau gimana? Oh, saya ulang lagi pertanyaannya ya Bu. Nah jadi intinya ibu ini nanya, kalau misalnya ibu ini udah suntik tetes 3 kali, apakah nanti setelah 2 tahun kemudian ibu ini hamil lagi, ibu harus tetes dari awal lagi atau enggak gitu ya. Nah sebenarnya tetes 3 ini kurang lebih untuk mempertahankan kekebalan pada tubuh ibu itu kurang lebih 5 tahun. Jadi nggak usah tetes dari awal lagi, tetes dari pertama, kecuali kalau misalnya pada saat ibu ini teteh yang sebelumnya itu tidak lengkap, misalnya cuma 1 kali, baru diulang lagi teteh dari awal gitu ya Bu. Soalnya kan kalau misalnya melanjutkan itu kan jadi
kurang ini si vaksinnya bekerjanya kurang tepat, kurang efektif gitu ya. Nah kalau misalnya itu ibu teteh 3 kali dilanjutkan aja, soalnya kan untuk teteh yang ketiga kali ini untuk mempertahankan kekebalan tubuhnya itu kurang lebih 5 tahun bukan cara kerja, untuk keefektifannya gitu, untuk kekebalan pada tubuh ibu. Jadi dilanjutkan saja langsung ke teteh 4, soalnya teteh 4 dan teteh 5 itu bisa jadi untuk bisa seumur hidup kayak gitu ya Bu. Bagaimana, sudah mengerti sekarang? Apakah ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, sudah mengerti ya Bu. Ya terima kasih sudah memperhatikan untuk ibu-ibu ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.